Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Like Wahyu Anggreni, akan menjelaskan materi tentang pengertian tujuan pembelajaran. Dalam Perdiknas RI nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat bagi guru maupun siswa, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Di sini saya Azin Huril Aini, absen 45, akan melanjutkan materi tentang pentingnya perumusan tujuan pembelajaran. Alasan perlu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, tujuan khusus dan tujuan merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional atau pembelajaran. Dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Selanjutnya, nama saya Umi Solihah Oktaviana Sari, absen 46, akan menjelaskan materi tentang cara merumuskan tujuan pembelajaran. Ada 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, audiens. Secara bahasa, audiens berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran, yang dimaksud audiens adalah siswa. Yang kedua, behavior adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks pembelajaran, behavior nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, condition atau kondisi diartikan sebagai suatu keadaan. Dalam konteks pembelajaran, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Yang terakhir, degree. Dalam konteks ini, degree berarti suatu perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya Ika Wahyu Alfani, nomor absen 44, akan menjelaskan materi tentang hubungan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan yang harus dicapai oleh siswa dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Dalam pembangunan konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Materi yang selanjutnya yaitu aspek setiap kompetensi sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. Yang kedua, pemahaman.
yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Yang ketiga, kemahiran, yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, nilai, yaitu norma-norma yang dianggap baik oleh setiap individu. Nilai inilah yang selanjutnya akan menuntun setiap individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kelima, sikap, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, minat,